Halo Sobat Bisnis, kembalinya Indonesia ke dalam posisi negara berpendapatan menengah ke atas disebut-sebut memberikan keyakinan terhadap prospek ekonomi tanah air ke depannya. Posisi ini juga diyakini dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain, pekerjaan rumah harus dibereskan oleh Indonesia. Di antaranya adalah angka dari produktif sumber daya manusia di Indonesia, kemudian ketersediaan infrastruktur di Indonesia, hingga jurang pemisah antara pendapatan kelas menengah ke atas dengan kelas menengah ke bawah. Apakah Indonesia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan melangkah menjadi negara maju di tahun 2045? Inilah Fokus Bisnis. Dan tentu saja, seperti biasa kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mbak Ana. Kabar baik Mbak Ana? Kabar baik, Ririn. Mbak Ana, ini sangat menarik sekali topiknya, yakni adalah soal Indonesia kembali masuk kepada negara dengan pendapatan menengah ke atas. Mengapa kemudian bisnis Indonesia mengangkat tema ini? Oke, yang pertama karena ini kabar baik yang masih baru ya sampai ke Indonesia. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa masuknya Indonesia ke dalam upper middle class ini merupakan optimisme, menimbulkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Tapi kita juga sekaligus mau mengingatkan bahwa kita tuh nggak boleh abai, nggak boleh terlena dengan status Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah atas. Bahwa kita itu punya banyak tantangan yang harus dijawab dan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh kita semua. Salah satunya adalah tingkat produktivitas Indonesia yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara rata-rata negara di Asia Tenggara. Selain itu juga seperti yang disampaikan juga bahwa jurang antara menengah atas dan menengah bawah itu masih cukup lebar di Indonesia. Yang terakhir bahwa memang penetrasi industri keuangan di Indonesia masih sangat rendah, dan kita harapkan dengan kita mengangkat tema ini sebagai fokus bisnis, kita sama-sama bisa melakukan perbaikan sehingga posisi Indonesia sebagai upper middle income ini bisa terus kita perbaiki sehingga menjadi fondasi untuk kita melangkah menjadi negara maju ke depannya. Gitu. Nah, kalau kita melihat sejarah, sebelumnya Indonesia sebenarnya sudah pernah masuk kepada posisi pendapatan menengah ke atas ini. Betul. Di tahun 2019. Kemudian ada COVID, kita kembali lagi menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah, dan kali ini kita mendapat kesempatan lagi. Nah, tapi ada beberapa pendapat yang bilang bahwa posisi Indonesia ini belum stabil untuk kemudian memasuki posisi tersebut. Sebenarnya temuan bisnis Indonesia seperti apa? Oke, seperti yang disampaikan, memang temuan yang kita lihat bahwa Indonesia ini masuk ke dalam upper middle income karena kita pendapatannya sudah mencapai $4.500 per kapita. Nah, itu memang sudah masuk dalam bracket dari yang disusun oleh Bank Dunia ya. Tapi memang itu berada di level yang masih di bawah. Jadi kita tuh masih sangat rentan untuk kembali turun ke level lower middle income seperti yang terjadi pada 2019 saat dan pandemi setelah pandemi maksudnya. Nah, untuk itu Indonesia juga sangat rentan ketika terjadi gejolak perekonomian dunia, termasuk juga ketika ada krisis yang melanda dunia. Nah, untuk itu kita harus punya strategi untuk meningkatkan terutama dari sisi produktivitas, kemudian juga pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat supaya ketika terjadi gejolak di perekonomian, kita masih bisa untuk memitigasi dan memutar roda ekonomi untuk kembali lekas pulih seperti itu. Dan tentu saja dengan masuknya Indonesia ke dalam kelas yakni adalah pendapatan menengah ke atas, tentu disebut-sebut menjadi peluang untuk kemudian meningkatkan prospek ekonomi. Sebenarnya apa sih keuntungan kemudian Indonesia masuk ke dalam kelas tersebut? Oke, ketika Indonesia masuk ke dalam kelas upper middle income, tentunya itu akan direspon positif ya oleh banyak pihak, termasuk dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dan juga investor. Nah, persepsi positif itu akan berdampak ke banyak sisi. Salah satunya itu dari sisi pendanaan. Nah, pendanaan ini maksudnya ketika
Indonesia naik kelas, jadi akan ada penurunan persepsi risiko terhadap Indonesia. Nah, ketika itu terjadi, dari sisi pendanaan APBN misalnya, ketika pemerintah menerbitkan surat utang, kemudian persepsi risiko dari investor turun, dan itu akan menimbulkan manfaat ketika tingkat suku bunga yang ditawarkan atau tingkat kupon yang ditawarkan oleh pemerintah itu akan turun. Itu salah satunya. Yang kedua, kemudian juga kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia dalam bentuk proyek-proyek sektorial itu juga kemungkinan akan meningkat karena investor akan percaya bahwa Indonesia punya daya beli yang kuat untuk menyerap produk-produk mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di pasar keuangan juga, di pasar modal juga. Ketika persepsi investor lebih positif terhadap Indonesia dan prospeknya ke depan, itu akan menimbulkan aliran modal masuk yang akan memperdalam pasar modal sendiri, yang kemudian akan menjadi alternatif bagi pelaku industri atau dunia usaha untuk mengandalkan pasar modal sebagai pendanaan ke depan. Itu tadi sederet keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia ketika kemudian sudah berada di posisi saat ini. Tadi juga sudah jelaskan bahwa tantangannya juga sangat menarik sekali gitu ya. Ada kemudian sumber daya manusia dengan tingkat SDM produktif yang tadi juga disebutkan, dan kemudian juga antara jurang pemisah antara pendapatan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian strategi-strategi pemerintah gitu kan untuk kemudian mempertahankan posisi ini atau bahkan kemudian melangkah menuju Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Oke, kita bicara tantangannya dulu kali ya. Nah, tantangannya ini memang cukup besar. Tadi disampaikan bahwa itu bisa tercermin, disebutkan bahwa ada ketimpangan yang luas. Nah, ketimpangan ini bisa kita lihat dari rasio Gini. Rasio Gini Indonesia ini sayangnya per Maret 2023 itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi September 2022 dan juga di posisi Maret 2022. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ketimpangan itu dari outstanding simpanan di perbankan. Ternyata yang dari temuan redaksi Bisnis Indonesia bahwa jumlah rekening dengan saldo di bawah 100 juta itu jauh lebih besar dibandingkan dengan itu lebih besar dan sangat mendominasi dibandingkan dengan outstanding dengan nilai 500 juta bahkan sampai 5 miliar. Itu bisa kita lihat dari kesenjangannya. Nah, di sisi lain juga tantangannya adalah tadi yang disampaikan bahwa produktivitas SDM Indonesia itu masih rendah. Tercatat itu 74,4% dibandingkan dengan rata-rata ASEAN itu sudah mencapai 78%. Nah, itu harus dijawab tentunya oleh pemerintah. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan produktivitas itu? Nah, strateginya itu tentu saja adalah salah satunya pemerataan infrastruktur dan konektivitas. Selain itu juga untuk menarik investasi ke sektor real sehingga terjadi roda ekonomi di berbagai daerah. Selain itu juga tentu seperti strategi yang terbaru dari pemerintah adalah untuk melakukan penghiliran ya untuk komoditas-komoditas strategis Indonesia sehingga menimbulkan nilai tambah. Selain itu juga tentu kita harus memanfaatkan bonus demografi ya dengan meningkatkan terus kualitas SDM Indonesia sehingga bisa kompetitif. Nah, berkaitan soal bonus demografi tersebut, kita juga harus berkejar-kejaran gitu ya dengan adanya bonus demografi dan juga mewujudkan Indonesia sebagai negara maju ke depannya. Tentu kita semua juga berharap bahwa optimisme ini harus ada untuk kemudian mewujudkan tersebut, dan tentu saja harus membereskan segala pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Indonesia ini. Terima kasih sekali Mbak Ana untuk sharing terhadap dari pendapatan negara Indonesia ini yang sudah masuk naik kelas nih. Betul. Tentu saja ulasan kami tadi ini terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi berkaitan soal ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya.